saya sendiri Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecil. Saya sapa dengan kasih Ibu Emilia Nayang SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait salah satu tugas demonstrasi kontekstual, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya akan mewawancarai tentang pengalaman Ibu terkait pengalaman Ibu mengenai kepemimpinan dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi pertanyaan pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan kejutan moral? Terima kasih. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa saya baru tinggal sebagai kepala sekolah ini kurang lebih 2 tahun. Jadi, lalu dalam menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah dalam menangani masalah dilema etika ini, bagi saya tidak gampang. Tapi menurut pertanyaan itu tadi bahwa bagaimana cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ini, saya berdasarkan pengalaman karena yang jelas untuk menghadapi perilaku manusia di dalam lingkup sekolah ini, itu berdasarkan pengalaman hidup, kenyataan situasi kondisi yang terjadi dalam lingkungan sekolah ini, yang mana kita melihat dengan mata, dan kita merasakannya dengan hati. Jadi tadi pertanyaan bahwa bagaimana saya mengidentifikasi persoalan atau kasus dilema etika ini, ada 2 hal yang selama ini sesuai pengalaman saya jalankan. Pertama, saya memantau setiap perilaku baik secara individu maupun secara kelompok dalam lingkup kerja. Jadi kemudian saya menyiapkan dokumen atau administrasi terkait etika dalam bentuk buku kasus atau buku permasalahan. Dan selanjutnya dari pengalaman yang terjadi, misalnya ada kasus atau permasalahan yang terjadi itu, saya kemudian bekerjasama dengan ini khusus bagi siswa ya. Bagi siswa itu saya bekerjasama dengan para wali kelas, kemudian kepala pusat kurikulum dan pemangku persoalan ini ya, terutama komite, lalu kemudian kami bekerjasama untuk menyelesaikan. Tetapi jika kasus dilema ini etika yang dilakukan atau yang terjadi pada Dewan Guru Pegawai itu, kemudian saya menyelesaikannya secara bijaksana, dan kemudian saya bekerja sama lagi dengan pihak atasan dinas. Kalau memang kasusnya itu tidak bisa saya selesaikan sendiri di sekolah, itu sudah yang cara saya mengidentifikasi persoalan yang terjadi terkait dengan dilema. Jadi dari mengidentifikasi kasus dilema etika ini, kepala sekolah memantau perilaku baik individu maupun kelompok, dan juga menyiapkan dokumen. Dan untuk terkait dengan persoalan yang dihadapi siswa, adanya kerjasama dengan pemangku kepentingan, di sini wali kelas, kepala kurikulum, dan yang lain-lain. Kalau untuk terkait Dewan Guru, yaitu cara penyelesaiannya secara bijaksana. Apabila kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan secara pribadi, maka akan dilanjutkan ke dinas terkait. Tapi untuk sepanjang saya sebagai kepala sekolah kurang lebih 3 tahun ini, belum pernah masalah yang terjadi yang berlebihan terjadi di guru maupun siswa. Jadi bisa diatasi saya bisa atasi dengan bijaksana. Iya, dengan sendiri. Belum pernah dibawa kasusnya ke dinas atasan. Itu saya mau tambahkan tadi bahwa
eh, dokumen itu artinya bahwa buku permasalahan yang sebagai kepala sekolah saya punya buku agenda tersendiri seperti ini. Baik siswa yang ini guru punya ya, buku kasus atau buku permasalahan yang guru punya yang saya siapkan yang ini, sedangkan ada satu lagi siswa ada di administrasi. Jadi yang kedua, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP Negeri 1 Kecil, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama, yaitu benar dan mengandung nilai kebajikan. Misalkan sama-sama benar, benar lawan benar. Oh, benar lawan benar ini bukan berdasar. Bukan benar, benar lawan benar. Memang di dalam pengalaman yang saya jalankan itu yang benar sama-sama benar ini itu sepertinya belum kelihatan yang saya jalankan kalau benar salah. Tapi kemudian setiap permasalahan yang saya atasi itu kasus yang terjadi misalnya kan di sini saya pada siswa lebih dulu jika masalahnya terjadi siswa yang membuat kasus tersebut saya panggil kemudian saya tanya selaku seorang pimpinan, tapi kemudian dari analisa permasalahan itu pasti kan ada yang benar ada yang salah. Dan tadi ditanyakan bahwa yang sama-sama benar. Berarti kita tahu bahwa setiap persoalan atau kasus ini permasalahan yang terjadi ini harus kita lihat lebih dulu. Kita tanya, kita tahu bahwa kita mengambil keputusan untuk menyelesaikan. Tapi jika kita belum tanya, belum menggali itu permasalahan yang terjadi, pasti kan kita belum bisa mengambil keputusan. Tetapi pengalaman selama ini yang saya jalankan itu ini dari segi siswa permasalahan itu biasanya saya panggil kedua belah pihak itu saya tanya jika ada persoalan benar atau salah maupun sama-sama salah benar tetap saya selesaikan dengan bijak. Lalu catatan persoalannya itu saya tulis di buku yang tadi saya bilang buku permasalahan itu. Kemudian selesaikan permasalahan mereka saling memaafkan berpelukan kemudian mereka menandatangani buku permasalahan dengan catatan bahwa persoalan yang terjadi hari ini tidak terulang lagi. Kemudian hanya satu kali tanda tangan di buku permasalahan. Jika kemudian ada tanda tangan lagi, maka sanksinya saya berikan. Terkait dengan apa yang Ibu sampaikan, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di hal yang efektif ya, yang efektif. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Menurut saya yang selama ini saya alami itu hal-hal efektif yang dapat membantu saya untuk menyelesaikan dilema efektif, dilema etika ini. Hal yang paling efektif itu yang pertama perhatian terhadap orang yang bermasalah individu maupun kelompok itu hal yang paling efektif yang harus kita jalankan perhatian penuh terhadap mereka. Yang kedua kasih sayang dengan cinta yang harus kita berikan kepada mereka. Dan yang ketiga rasa tanggung jawab dalam melihat mereka itu sebagai suatu objek yang
perhatian kepada individu atau kelompok yang yang bermasalah, bermasalah, iya, terus kasih sayang dan cinta dan rasa tanggung jawab. untuk melihat mereka. Dari hal-hal itu, di sini saya akan tanyakan lagi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema. Kalau bagi saya itu, ini kita menangani permasalahan ini, kita menangani permasalahan. Jadi permasalahan yang terjadi itu yang membuat sehingga nantinya ada dilema itu banyak itu terjadi faktor yang menjadi tantangan untuk pengambilan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini. Yang pertama itu rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan itu kadang menghambat pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, masalah perasaan kasihan terhadap orang yang punya masalah. Kasihan. Jadi masalah perasaan ini yang membuat kadang menjadi tantangan untuk kita mengambil suatu keputusan. Dan yang ketiga yang saya alami itu kenyataan hidup yang dialami oleh objek yang bermasalah, objek orang tersebut. Jadi seperti ini saya kasih contoh ya, Misalnya anak yang membuat kasus yang seharusnya saya mengambil keputusan harus saya memberhentikan dia, memberhentikan ini siswa yang buat masalah tadi. Tetapi jika saya lihat latar belakangnya ini dia terlahir dibesarkan dengan keadaannya, misalnya broken home misalnya, atau anak yatim piatu, hal tersebut menjadi tantangan supaya saya mengambil keputusan untuk memberhentikan dia. Di sisi lain, saya memberhentikan dia berarti saya sudah mematahkan masa depannya, sudah menghancurkan masa depannya. Seperti itu. Seperti salah satu contoh dari tantangan itu yang tadi saya sampaikan, bahwa perhatian, kasih sayang, cinta, ya, kekeluargaan, perasaan kasihan, dan kenyataan hidup yang dialami itu yang merupakan tantangan bagi saya selaku seorang ibu untuk mengambil keputusan. Tapi di sisi lain, jika dalam menangani persoalan hidup yang dialami oleh siswa maupun guru itu, kemudian saya dengan bijak untuk mengambil keputusan. Tapi kemudian yang perlu diketahui bahwa di dalam saya menjalankan tugas sebagai seorang kepala sekolah di SMP Negeri 1 kecil ini, yang tadi saya sampaikan bahwa baru 3 tahun saya menjalankan ini, puji Tuhan bahwa tidak ada persoalan yang membuat saya harus dilema untuk melakukan suatu keputusan, karena tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang membuat sehingga saya harus mengalami dilema untuk mengambil keputusan ya atau tidak, itu belum pernah ada. Selama ini kan kita berjalan itu normal saja, dan permasalahan besar itu tidak pernah ada dalam saya, sehingga yang sangat luar biasa itu saya belum pernah mengalami. Jadi di sini suatu permasalahan yang terjadi baik individu, kelompok, baik dalam individu sebagai siswa maupun individu sebagai guru, lalu kelompok dalam siswa maupun guru, itu belum pernah terjadi masalah yang paling besar sehingga sesuatu itu menjadi dilema, itu tidak ada. Yang ada itu yang baik-baik saja. Jadi tantangan yang dialami oleh ibu dalam pengambilan keputusan itu rasa kekeluargaan, kasihan, dan kenyataan hidup yang dialami oleh ibu tersebut. Terkait dengan pengambilan keputusan, dalam mengambil keputusan ini, apakah ibu mempunyai jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah, atau ibu menyelesaikan pada saat masalah itu terjadi, atau ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Kalau berdasarkan
mahasiswa maupun guru yang terkait dengan dilema etika ini, saya berdasarkan pemantauan. Artinya bahwa jika kasus itu terjadi, maka semua stakeholder itu harus bersama-sama. Kalau masalahnya kecil berarti antara wali kelas dengan siswa tersebut. Tetapi kemudian jika masalahnya sudah tidak bisa diatasi oleh wali kelas, maka dikembalikan ke kesiswaan. Jika kesiswaan yang sudah tidak bisa mengatasi, berarti kembali ke saya sebagai penanggung jawab berarti. Itu untuk siswa. Sedangkan untuk guru itu dalam persoalan yang dialami oleh guru itu kembali ke saya sendiri. Kalau saya sudah tidak bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan, maka saya minta apapun ke atasan dinas terkait. Artinya berdiskusi. Karena ini tidak ditetap. Lalu untuk masalah jadwal apa itu tidak ada jadwal yang dibuat hanya berdasarkan kasus yang terjadi kemudian diselesaikan. Jadi tapi program kegiatan kepala sekolah tetap ada. Yang tadi saya mengatakan bahwa pemantauan situasi dan kondisi itu dia setiap hari tetap berjalan efektif. Jadi bahasa kasarnya bahwa mata itu tidak pernah tertutup untuk melihat permasalahan di dalam sekolah. Tetap terbuka untuk memantau, untuk mengamankan, untuk bilang secara efektif melihat terus menerus situasi dan kondisi yang terjadi sehingga permasalahan itu jangan ada yang terjadi di sekolah. Jika pun ada, berarti segera diselesaikan. Tapi tidak pakai cara. Hanya menggunakan dari dokumen yang tadi saya bilang permasalahan. Jika ada masalah terjadi, dipanggil, kemudian orang tersebut bersama-sama diselesaikan dan menjadi dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika berarti diselesaikan pada saat itu sudah dan dibantu dengan buku dan buku agenda dan dokumen yang ada dalam sekolah. Di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan berbasis dilema? Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu? kalau ada seseorang yang membantu untuk mengambil keputusan, Atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam sekolah itu kan belum terjadi kasus yang sangat luar biasa yang harus saya mengambil keputusan yang itu kan belum ada. Jadi selama ini kan saya sendiri dibantu oleh teman-teman wali kelas untuk siswa kan. Kalau untuk guru ya jelas pasti saya diskusi dengan teman-teman staff ya. Tapi dalam penanganannya kan saya sendiri. Jika saya sudah tidak bisa lagi berarti orang yang bisa membantu saya ya atasan di dinas. Seperti itu. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan di Pembelajaran yang dipetik ya, selama ini yang saya jalankan itu pembelajaran efektif yang saya dapat saat saya menjalankan tugas mengatasi masalah dilema etika ini. Kemudian saya memahami bahwa untuk menghadapi hal-hal tersebut, yang pertama kita harus tenang. Tenang dalam menjalankan proses kehidupan itu. Apalagi dalam menghadapi problem seseorang, itu kita yang penanggung jawab ini sebagai pimpinan ini kita harus tenang itu yang pertama.
tenang menghadapi semua situasi dan kondisi. Itu hal pertama. Yang kedua, kita mampu menganalisis kasus itu dengan baik. Yang kedua, mampu menganalisis kasus itu dengan baik. Lalu kemudian kita sebagai penentu kebijakan, pengambil keputusan, kita harus punya bukti dalam bentuk dokumen yang tadi saya katakan, buku catatan kasus di penyelesaian. Dan yang berikut lagi, dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan dilema etika ini, sebagai pimpinan atau yang menyelesaikan suatu permasalahan itu harus hati-hati dalam mengambil keputusan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang terakhir yang saya alami selama ini, yang terakhir itu yang terpenting saja bahwa kita harus bijak dalam menyelesaikan suatu persoalan sehingga kedua belah pihak yang mengalami masalah di kasus ini mereka sama-sama tenang, nyaman. Jadi pembelajaran yang ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan di sini harus tenang, terus menganalisis kasus itu dengan baik terlebih dahulu, terus pengambilan kebijakan itu harus memiliki bukti dengan adanya buku dokumen, dan harus hati-hati tidak menyinggung perasaan orang lain dan yang terakhir bijaksana. Oke. Dengan pembelajaran yang dipetik dari pengalaman hidup yang saya bayangkan itu ada empat tadi. Jadi dari setiap permasalahan yang saya selesaikan itu, kemudian pembelajaran yang saya petik sebagai pengalaman hidup bahwa harus empat itu yang ada pada seseorang dalam menyelesaikan suatu permasalahan, terutama masalah dilema itu. Itu saja. Oke, terima kasih banyak disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Kiranya apa yang kita berbagi di siang hari ini dapat saya sebagai guru baru bisa belajar dari apa yang Ibu gunakan dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak dan selamat siang. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Jadi Ibu, di sini kami mendapat tugas tentang demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi di sini saya datang mewawancarai Ibu terkait pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan. Iya. Dan terima kasih banyak disampaikan kepada Ibu atas waktu dan kesediaannya sehingga saya bisa mewawancarai Ibu di hari ini. Ya, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama, selama Ibu menjadi seorang kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral? Ya, jadi Ibu, dilema etika itu artinya dua kasus di mana dua kasus memiliki kepentingan yang sama dan dua kasus itu harus dilaksanakan secara bersama-sama. Yang kedua, rujukan moral. Rujukan moral adalah kasus benar salah, di mana kadang keputusan itu tidak objektif. Keputusan itu diberikan berdasarkan perasaan, berdasarkan keluarga, dan faktor-faktor yang lain. Jadi dari jawaban yang Ibu sampaikan terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, di sini saya akan menanyakan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kewajiban. Iya. Jadi saya sebagai kepala sekolah, saya sering diperhadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan dilema
etika. Contohnya, ada guru saya yang terlibat dalam kepanitiaan Hardiknas Kabupaten. Karena sebagai panitia, maka mereka sering mengadakan pertemuan bersama. Di sisi lain, guru yang sama juga dia adalah guru kelas. Maka dia harus melaksanakan tugas mengajar di kelas. Maka pada situasi yang sama itu, saya lalu memberikan arahan kepada guru yang bersangkutan bahwa agar keduanya terlaksana, berlangsung, maka guru bersangkutan sebelum pergi mengikuti pertemuan sebagai anggota panitia, dia harus melaksanakan tugas di kelas dulu. Dan sebelum dia tinggalkan kelas, dia harus memberikan tugas kepada siswa untuk dilaksanakan, diselesaikan selama guru tidak ada di kelas. Dan dia akan meminta bantuan dari teman guru yang lain yang saat itu dia tidak mengajar untuk masuk mendampingi siswa di kelas menyelesaikan tugas yang sudah diberikan, sehingga pada saat guru mengikuti pertemuan siswa juga belajar, mereka menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Dan guru yang dipercayakan itu dia menyelesaikan, dia ada di kelas selama guru itu tidak ada sampai dia kembali dan melaksanakan tugas di kelas. Itu yang biasa saya laksanakan. Oke, baik. Terkait kasus dilema etika, itu Ibu sebagai kepala sekolah yang ada keputusan kepada guru yang termasuk dalam panitia Hardiknas Kabupaten, dia tetap menjalankan rapat, tetapi juga siswa di sekolah ini dia harus belajar. Jadi sehingga keduanya dapat berjalan dengan baik, maka guru tersebut harus meminta bantuan kepada rekan guru yang lain untuk membantu proses pembelajaran di kelas agar siswa juga dia tidak tertinggal materi. Terkait dengan kasus tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Jadi sebagai kepala sekolah, langkah-langkah yang saya ambil selama ini yaitu saya selalu bekerja sama dengan stakeholder. Dalam hal ini saya bekerja sama dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, juga orang tua, komite. Dan saya selalu memberi pemahaman kepada guru-guru saya, sehingga ketika teman meninggalkan sekolah karena tugas seperti tadi yang saya sampaikan, maka teman yang lain juga harus bersedia untuk bisa mengisi waktu di mana guru kelas itu keluar pada jam mengajarnya. Jadi di sini langkah-langkah yang dilakukan itu ada kerjasama ya antara stakeholder sekolah, baik itu guru, orang tua, komite, untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Iya. Yang berikut, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam menyelesaikan masalah dilema etika antara lain saling menghargai. Kita harus bekerja sama, dan yang paling penting di antara semua itu harus ada komunikasi yang baik, baik kepala sekolah dengan guru maupun guru dengan guru, harus saling menghargai, saling bekerja sama dan berkomunikasi. Itu beberapa hal yang selalu saya jalani di sekolah saya. Jadi hal-hal yang dianggap efektif ada 3, yaitu menghargai, adanya kerjasama, dan juga komunikasi yang terjalin dengan baik, sehingga masalah yang ada itu bisa dapat terselesaikan secara bersamaan. Iya. Yang berikut, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Jadi Ibu, yang menjadi tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah yaitu saya
merasakan bahwa dan memang mengetahui bahwa setiap guru adalah pribadi-pribadi yang unik, di mana setiap orang, setiap guru memiliki watak dan karakter yang berbeda-beda. Dan ini menjadi tantangan besar bagi saya. Jadi tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yaitu watak dan karakter yang dimiliki oleh masing-masing guru itu berbeda-beda. Dari apa yang telah Ibu sampaikan dalam penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk penyelesaian? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Jadi sebagai kepala sekolah, saya itu tidak mau membiarkan masalah itu lama. Ketika menghadapi sebuah masalah, maka saya seringkali menyelesaikan. Ketika menghadapi masalah, langsung menyelesaikan masalah itu, sehingga tidak larut. Karena sering kita membiarkan masalah, maka masalah itu sering melebar. Karena itu cara yang biasanya saya pakai di sekolah ini, sekolah saya itu, saya menyelesaikan. Ketika menghadapi masalah, langsung menyelesaikan. Jadi Ibu dalam menghadapi suatu masalah langsung diselesaikan pada saat itu. Iya. Sehingga tidak terjadi masalah itu menjadi melebar Iya. orang lain. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Faktor yang membantu saya, yang pertama, guru-guru saya mereka memiliki kemampuan, sehingga saya bekerja sama dengan guru-guru saya. Pertama adalah guru-guru kelas. Mereka adalah teman kerja yang bisa membantu saya untuk penyelesaian sebuah kasus dilema etika. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari kasus dilema etika adalah yang pertama, ketika menghadapi sebuah masalah kita harus bijaksana. Kemudian kita saling menghargai, kita harus bekerja sama, dan yang paling penting adalah komunikasi. Karena kalau semua itu ada tetapi kurang komunikasi, maka tidak bisa. Karena itu pembelajaran yang paling penting yang dapat saya ambil dari kasus dilema etika adalah yang tadi sudah saya sebutkan, bijaksana, saling menghargai, kerjasama, dan komunikasi. Jadi yang Ibu petik dari pengalaman Ibu yaitu dalam mengambil sebuah keputusan harus adanya kerjasama dan terus bijaksana dalam memberikan sebuah keputusan. Jadi Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam masalah dilema etika ini juga menjadi pengalaman bagi saya sebagai guru muda untuk menambah wawasan saya ke depan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih juga atas kepercayaan di mana Ibu hari ini bisa mengunjungi sekolah saya dan langsung mengadakan wawancara dengan saya sebagai kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih. Refleksi dari hasil wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik dari wawancara. Narasumber lebih santai dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan dan berbagi pengalaman dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang kedua, dari hasil wawancara antara dua pimpinan ditemukan adanya persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan dari kedua narasumber
ketika adanya kasus yang dihadapi, mereka melakukan kerjasama dengan stakeholder, dalam hal ini guru, orang tua, komite, dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Dalam penyelesaian kasus, mereka menyelesaikan pada saat itu juga. Sedangkan perbedaan pada narasumber pertama tidak begitu menjelaskan secara detail tentang kasus dilema etika dan bujukan moral, dan lebih berbicara tentang bujukan moral dan dalam memberikan contoh pengambilan keputusan lebih kepada murid. Sedangkan pada narasumber kedua dapat mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral. Dan contoh pengambilan keputusan ini dilakukan baik murid maupun guru. Dan juga adanya komunikasi yang baik. 3. Rencana ke depan para pemimpin dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Narasumber yang pertama yaitu adanya kerjasama bijaksana dalam mengambil keputusan. Terus, mengukur efektivitas pengambilan keputusan. Pada narasumber pertama, perhatian pada individu atau kelompok bermasalah, kasih sayang, dan cinta serta tanggung jawab. Sedangkan rencana ke depan pada narasumber kedua yaitu adanya kerjasama, bijaksana, dan komunikasi yang baik. Dalam mengukur efektivitas pengambilan keputusan pada narasumber kedua, yaitu menghargai kerjasama dan juga komunikasi. 4. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, baik pada murid, kolega guru lain dengan cara mencari informasi lebih tepat tentang kasus tersebut dari berbagai sumber, kemudian menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah untuk memberikan keputusan. Saya akan menerapkan setelah mempelajari modul ini.